thumbnail. Iya. Ya, kembali lagi di Tarkam Podcast Spesial Timnas edisi spesial Timnas. Berarti episode berapa? 8 ya? episode Ya, ke-8. Kita kedatangan pundit dari Purwokerto. Ya sebelumnya Ya sebelumnya perkenalan dulu di sini. Bapak di sini lalu. Saya Iqbal Tanosa. Nah, Dan bintang tamu dari Purwokerto katanya kayak saya bagas bae lah ya. Instagramnya apa nih Instagramnya? Instagramnya tuh ada bagasan titik W aja. Nanti bisa dicek di di WA. kok di W. Ya, nanti ada di sini lah gampang lah. Ya, di sini. Ya, sekarang kita mau ngebahas timnas. Monggo, gimana? Saya belum tahu tentang suara timnas itu. Monggo yang lebih tahu. Nah, ini monggo gimana dulu? ini sama-sama ya kita. Ya. Pengetahuannya kurang ya. Makanya kita Kosong-kosong. benar-benar ada yang lebih inilah. Pemain timnas paling Belum tahu ngerti gimana nih. siapa dulu sebelumnya sekarang lah. Puas. 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 Zamannya Puas ada siapa aja? Stefano Lillipali. Stefano Lillipali terus Vadim. Hmm. Pamungkas. Ya. Terus. Kalau Bambang Pamungkas Beda ya? bukan eranya si Stefano Lillipali atau Ivan Vadim. Oh, Kalau iya. Bambang Pamungkas itu Ini Christian Gonzalez, Kurniawan Mega. Kurniawan Mega. Kurang enggak ya? Kurnia Mega. Kurnia Mega ya, Mega. Kurniawan Terus Gonzales. iya. Ismet. Ismet. Itu yang bisa dikatakan cuma bisa juara 2. Dua. Yang penting bukan hashtag 7. Oh iya. Apa? Iya. Ya, berhubung di Indonesia mau mengadakan pertandingan seru melawan Arab Saudi dalam Nanti malam rangka ya. apa? Nanti malam itu penentuan kualifikasi Piala Dunia 180 menit yang menentukan untuk timnas kita. Nah, Kenapa 180? 180 itu ada 2 pertandingan. kenapa? Pertama lawan Arab Saudi, nanti Iya. malam ini, Ya, terus tanggal 12-nya itu nanti lawan Irak. Irak. Oh, Irak. iya. Menurut kamu nih, bagaimana kondisi Indonesia sekarang? Kalau Arab Saudi. kalau secara materi pemain ya, Hmm. yang kemarin udah di list by portal PSSI ya, itu ada kiper kita itu kan ada yang di Serie A itu nama Emil Mulyadi. ya Bang Mulyadi Ya, Mulyadi. Karo Martin Paes lah ya. Martin Paes. Tapi kabar buruknya Emil itu cedera. Kemungkinan Bisa ya? ya kemungkinan itu waktu latihan di klubnya yang di Serie A itu pas latihan itu cedera. Jadinya absen beberapa minggu setelah cedera begitu. Jadi waktunya sangat mepet untuk persiapan pertandingan timnas nanti malam gitu. Akhirnya digantikan oleh satu ada Martin Paes itu juga habis cedera. Jadi kan kiper yang kemarin dibawa itu kan ada 3. Iya. Emil, Martin, sama Hernando Ari. Hernando Ari. Hernando Ari itu lah. Emil sendiri itu sedang cedera ya, jadi kemungkinan itu nggak akan dibawa karena masih penyembuhan di klubnya juga. Dan akhirnya dari official timnas itu memanggil 2 kiper lagi, ada Nadeo Argawinata sama Arya siapa itu dari Arya Wiguna. PSM. Demi itu. Berarti itu kabar buruk ya buat timnas ya. Ya sebenarnya sih kabar buruk ya. Main. Kalau ntar malam nih Martin Paes bisa tampil itu ya kita bisa agak lega ya, terutama kan kita udah tahu sendiri kualitas Martin Paes itu kan sudah gimana begitu. Tapi kan dari bulan Agustus Martin Paes itu kan nggak pernah bermain bola, cuma fokus dari Ayam. kan sih makan sate kok.
Tadi ya, baru cedera langsung kayak apa nutuki sate. Saya jobnya ya. Iya. Nah gitu, jadi ya kemungkinan ya untuk nanti malam Martin Pas itu sudah sembuh 100%, tapi untuk kebugaran kita nggak tahu gitu. Oh, berarti memang yang satu cedera, terus pemain Martin Paes juga setelah cedera ya? Iya, Pemulihan bisa ya? lagi pemulihan. Kemarin sih sudah masuk starting apa bench pemain ya, Ah, bench iya. pemain dari FC Dallas itu udah dimasukkan ke Pemain inti malah itu ya? iya pemain inti, tapi setelah cedera itu kemarin juga digantikan ya karena cedera begitu. Tapi sudah masuk di apa pemain bangku cadangan lah gitu. Tapi insya Allah sih nanti malam sudah kita doakan aja lah ya bisa fit, Bisa fit. bisa tampil maksimal walaupun kita mendoakan dari jauh-jauh hari mungkin ya kita sudah menantikan match ini, match Iya, penentuan. match penentuan ya. Nah, menurut kamu nih Kas, Ya satu gimana? grup itu kan ada 3 negara nih. Ya Itu salah satu harus wajib menang terus supaya lolos apa gimana nih? kalau kita berharapnya sih gini ya, untuk peluang lolos kan harus menang semua. Tapi secara head to head kita lawan Arab mungkin kemarin di satu grup di ronde 3 kan ada ketemu sama Arab juga. Ya, Papua Melayu gue ya benar. Gue ketemu Arab itu udah 2 kali. Satu seri, satu menang. Itu tapi kedalaman squad kita itu berbeda. Dari yang di Arab Saudi itu masih dipegang Sintayong. Ya. Masih dominan untuk pemain muda, tapi kita bisa menahan imbang 1-1 di sana. Iya. Di stadion yang sama nanti malam kita bertanding. Di mana itu? Di stadion El Saud tadi ya itu ya. Oh, di Arab. Iya di Arab. Lah kemudian di leg 2-nya itu main di GBK, kita alhamdulillah mendapatkan kemenangan yang lumayan lah ya 2-0 itu lawan Arab Saudi yang tentunya kan rajanya Asia juga kan ya. Ya itu mana benar. Itu hanya Raja Asia ya. Lah itu terus kita mendapat 2-0 juga pelatihnya itu yang megang Sintayong. Tapi itu kedalaman squad masih belum memenuhi lah, belum bisa, bukan memenuhi sih ya, belum sekomplit sekarang. Masih pakainya kalau strike untuk striker. Terus ada Ragnar itu kan udah lama lah ya. Tapi kan udah ada Jai juga, Tom Hey itu udah. Nah, tapi kedatangan oleh Romney itu kan kemarin kita juga lihat ya sangat signifikan lah ya. Kayaknya. Iya. Tapi untuk oleh Romani nanti malam juga kita belum bisa pastikan ya bisa bermain atau enggak gitu. Nah, itu kenapa tuh? Karena kemarin waktu Piala Presiden cedera para pemain bermain di Piala Presiden kemarin tahun 2025 itu saat lawan Arema FC tentunya ya. Kita sih gak menyudutkan untuk tim apapun ya gitu ya. Lucu loh, itu striker timnas Indonesia loh. Ya, Dia Oxford United ya. Ya. Oxford betul. Terus Panola tanding di Indonesia melawan Arema loh. Ya. Dicederai oleh pemain Indonesia sendiri. Ya, punya dendam sendiri dia. Tanpa ini ya. Tanpa Iya, memihak ya. cerita saja, Cerita saja. Nah, ini menarik nih. Menurutmu nih dengan banyaknya pemain naturalisasi di Indonesia, gimana menurutmu? Dibandingkan dengan talenta muda Indonesia yang asli, itu kenapa bisa dibandingkan nggak antara yang dari luar sama yang sekarang yang lebih asli? Atau lebih asli ya. Kita juga bisa lihat dari sosok Rizky Ridho dari umur timnas usia itu selalu dipakai karena itu kualitas. Jadi kualitas yang menentukan. Jadi untuk pemain-pemain lain kenapa nggak bisa masuk kalah saing sama pemain diaspora sekarang? Itu kan karena kalah secara jam terbang mungkin atau
di klub juga jarang main gitu kan ya. Jadi kalau Rizky Ridho itu di tempat di klub juga bagus, di timnas juga bagus, apalagi kemarin ya kita bersyukur ya kedatangan Coach Shin ya, Coach Shin Taeyong lah ya, yang juga membangun timnas itu timnas muda. Jadi bukan lagi era ketuaan lah ya, intinya kan kayak gitu. Regenerasi lah ya. Regenerasi itu yang pemangkasan umur kayak gitu ya. Jadi lebih bagus. Jadi kenapa pemain muda kita itu kalah saing itu karena mungkin jam terbang satu Mas Adit sama secara kualitas sendiri gitu sih. Kualitas sendiri itu bisa dilihat, dia tenang, pengambilan bolanya tepat, juga yang ganteng lah ya kayak Istri itu langsung Oh alah. Arkan juga ya. Arkan ya. Rizky Ridho sih apa? Di posisi apa? Kalau Rizky Ridho itu ya penyanyi kan lebih tepatnya 2R. Bukan foto anjing. Kiki foto nih Rizky Ridho gitu. Tapi lagi Nah itu ya Rizky Ridho juga ya dikatakan pemain muda berbakat, orang Indonesia asli yang mempunyai talenta di atas rata-rata. Makanya mungkin nanti malam berharapnya sih ya masuk starting 11 ya. Tapi dilihat dari starting 11 mungkin agak nanti dulu. Terus tanggapan kamu gimana nih tadi ada kan banyak diaspora sama itu. Jadi kan ada kemungkinan warga asli Indonesia ini ya bermain ya seperti Marcelino, Rizky Ridho gitu. Bagaimana menurut kamu tentang propagandanya kamu tentang diaspora ini? Kalau lihat secara diaspora yang sekarang ya mungkin kan itu juga banyak culturan lah ya, iya. pure-purean dari Belanda lah ya intinya kayak gitu ya. Mungkin juga kultur kita dari Belanda dan Indonesia mungkin sama ya. Banyak ya ini ke pelajaran sejarah lah ya. Anda kan juga seorang guru ini. Guru silat, guru mie ayam. Nah gitu ya. Secara penjajahan Indonesia kan dijajah oleh Hindia Belanda kan. Gitu. Makanya mungkin saat ini itu keluar talenta-talenta sepak bola yang udah merumput di liga-liga Eropa seperti Emiliano Jonathan itu yang baru saja dinaturalisasi gitu, bermain di FC Utrecht. Utrecht ya. Liga Belanda ya. Sama masih banyak sih kayak Ivar Jenner itu ya kebetulan nggak dibawa. Tapi nantinya di timnas U23 buat persiapan SEA Games juga dibawa. Mungkin ya semuanya bagus sih secara diaspora sekarang itu kualitasnya juga bagus dan menjanjikan lah kalau untuk kedalaman sport sekarang gitu. Apalagi tahu sendiri ya Mamang Beok itu Ngomong sih. yang bermain di Liga Prancis. Calvin Verdong. Calvin Verdong itu. Siapa menyuati? Itu Calvin Verdong itu penentu kemenangan juga waktu Indonesia lawan Arab Saudi. Iya. Asis ya. Tapi yang ngegolin nggak dibawa. Itu tanda tanya. Strike ya. Marcelino Verdong. Oh Marcelino. Iya. Oh iya Marcelino itu kan di Oxford ya. Oxford tapi sekarang udah di FC Trenčín. Liga Poland apa ya? Polandia. Tapi sampai sekarang pun dia belum masuk ke susunan pemain dari FC Trenčín itu. Nah ngomong-ngomong soal Indonesia lawan Arab ini kan sama-sama hitungannya kuat ya. Untuk prediksi gimana? Ya sebagai bagian Indonesia kita berharapnya menang ya, tapi realistis saja. Realistis gimana? Yang menurut kamu berapa? Kalau dari menurut Mas Iwan dulu coba. Secara misalnya kemarin kan kita kan sering nonton bola nih ya. Iya. Kita itu berkumpul itu secara bersama ya, kenal ya. Karena bola, bro. Nang WP Nonton timnas. nonton timnas versus Thailand. Gambarnya aneh sih kayak gambarnya kayak gitu. Ya lu. Kayak si anak. Bola mempersatukan. Iya, yang dulunya mungkin
Mas Iwan temannya siapa hanya kita kenal. Iya. Mas Adi juga waktu nonton bareng diajak sama Mas Iwan kayaknya kita kenal, makanya kita hari ini mungkin konten bareng lah ya bahasanya lah sama kesental kota mau di situ. Irawan. Kalau Mas Iwan ya secara game kemarin berapa? Menurut aku nih ya di atas ya dengan beberapa pemain yang absen itu ya mungkin berkurang ya untuk kekuatannya ya, dan untuk pemain-pemain yang tidak dipilih sama Clifford itu kan juga menjadi hal yang apa ya mungkin heboh ya, karena pemain seperti siapa? Saya Marcelino yang paling ini itu berposisi sebagai tukangan lagi banyak arahan. Pahlawan ya lawan Saudi Arabia ya, Iya. tapi malah nggak dibawa. Tuh. Ya menurutku sih optimis aja, sebagai fan MU kita selalu optimis. Mohon maaf, Saya jangan dibawa-bawa MU. 2-1 lah, menurut aku 2-1. 2-1 Sunderland. Nah, Daripada ngomongin NBA yang nggak jelas, mending minum ini aja yang jelas. Oh iya, Nah. ini ada Macia. Macia. Monggo dijelaskan apa itu Macia? Macia itu matcha pure asli dan susu steril yang pilihan. Dan tentunya langsung aja dicari di IG atau di nantinya di GoFood itu juga ada penjualan online, atau mau minum di tempat juga nantinya ada ya teman-teman semua ya. Ada matcha asli dari Jepang tentunya. Itu gimana rasanya ini udah pada nyicipi? Hidung. enak sekali nih. Dikocok dulu sebelum itu ya. Dikocok? Kocok dulu. Iya, kan biar rasa macanya cok. Tolong. Nah, anda ini sekarang nikah. Saya sendiri yang belum. Itu kan apa sih minumannya kan Mas ya kan? Nah, gimana deh? Gimana? Tadi kosong deh. Lebih cerah daripada masa depan MU. Cocok banget kan buat nanti malam nonton Indonesia. Contoh bahannya cuma seger ya kan. Seger ya. Melek lah. Pas sama sana juga kan banget. Oke. Sebotol ini ya, ini masih ada satu lagi ya buat istrinya Mas Adit mungkin nanti ya atau siapa ya. Sebotol ini harganya cuma 15.000. Nanti teman-teman langsung cari aja di IG MACHIYA Macia. Di endorse. Langsung di order aja Macia, macanya asli tentunya. Hebat. Terus Kalau kita kembali ke Lanjut, topik Neng. lagi dengan prediksi dari pundit kita berapa dari nih? kamu berapa nih? Pundit bola. Disclaimer. FC Kedung Mulu FC lah ya. Ayak FC kalau main pada nanti ya. Ayak FC itu artinya Ayak FC. Itu ya. Untuk nanti malam ya. Untuk nanti malam saya sih optimis ya. Tapi melihat kekuatan timnas kita juga oke, dari Arab juga yang nggak main-main ya tentunya ya, buat Arab sendiri kan udah pernah lolos nih untuk Piala Dunia. Lah kalau kita kan masih ingin mencari, ayo ini tentunya kesempatan terakhir untuk kita, walaupun nanti ada ronde kelima itu penentuan juga. Ronde kelima itu juga ada nanti. Ada grup lagi berarti setelah Ada grup lagi betul. Itu Hmm. tapi musuhnya tentunya lebih berat ya. Untuk dua grup ini kan ada A dan B, itu semuanya itu dari Timur Tengah. Lawannya Oman. Secara Timur Tengah itu kita mungkin kemarin ya lawan Bahrain menang di Piala Asia ya tentunya ya. Terus lawan Bahrain, terus apalagi lah banyak lah ya. Tentunya paling berat itu lawan Qatar. Qatar, iya benar. Qatar itu rajanya sepak bola sekarang. Karena mungkin ya nggak tahu juta kayak apa tuh ya Mas Adi ya. Nanti cewek lah. Oli lah. Oli. Juragan Oli. Numpaknya kayak singa. Udah Honda Big Man nih. peliharaannya mau. Mau macan. Nah, ya paling untuk skor ya. Nanti malam 2-0 aja cukup. 2-0. Bagi Arab. Indonesia. Oh, Indonesia. Iya. Siapa yang menurut kamu mencetak skor nanti? Mencetak skor ya tentunya kita bisa lihat ya untuk striker kita oleh Roman itu di setiap pertandingan, walaupun main di kandang ya di GBK ya, ini kan tentunya di kandangnya Arab Saudi ya, di South Stadium ya,
itu oleh Romney, bukan El Romani ya. El Rumi itu kan pemain Ahmad Dhani. Iya, oleh Romney. oleh Romani itu ya mungkin ya nanti satu lagi mungkin dari tik putih aja nggak apa-apa sih. Tik putih. Iya, Sama penalti. Oh, tik putih. Iya. Tik putih berarti yang cocok itu jangan Tombe lah, kayaknya terlalu riskan. Jaides. Kapten kita aja, Jaides. Kalau enggak Kevin Dix. Kevin Dix. Kevin apa? DIKS. Oh, dari CKS. Iya. Tolong ya semuanya yang nonton nanti ya jangan salpok ya. Apa Mas Adit kalau nanti malam gimana? Kamu Ya, gimana? mungkin enggak mengikuti sepak bola Indonesia ya timnas ya intinya kan gitu. Untuk pertandingan nanti malam secara pesimis atau optimis ya gitu. Sejujurnya saya pesimis. Pesimisnya kenapa? Karena saya nggak tahu bola Indonesia. Tapi sebagai warga Indonesia, saya ingin berbakti untuk prediksi dari aku sih pengennya 1-0 di menit terakhir ngegolin. Gitu. Ya makin apa sebenarnya Betul. menaikkan adrenalin warga Indonesia lah. Berarti untuk menit awal ini kita cuma bertahan aja Ya, begitu. banyak parkir bis nanti di segi arah tengah baru di counter Counter attack attack ya. langsung 1-0 insya Allah dengan kekuatan ulama. Ya betul. Ulama iya loh, tekan-tekan kayak juga ya. Ulama Indonesia itu ada berapa? Alamat di bawah ya. Lu yang mulai dulu. Wis aja. Oh iya, ngomongnya mas boyo. Ya, untuk Mas Iwan jadi tadi belum ya apa berapa? Udah tadi 21. 21 ya. 21. Untuk pencetak gol Ya mungkin oleh Romani, satunya mungkin ya Calvin Verdong mungkin ya. Calvin Verdong ya, tapi Iya. untuk posisinya mungkin agak susah lah ya. Iya, ya mungkin dari Apa? build up atau apa Build up ya. Dan untuk mungkin nih bisa dibuka atau bisa di itu apa? Dari Datanya untuk starting eleven-nya nanti siapa aja gitu, mungkin daftar susunan pemain nih gitu loh, semua pemain ini bisa belum, jadi mungkin tebak-tebak aja misalnya Mas Adit best starting eleven-nya nanti siapa aja ya gitu aja kan, sesuai yang dibawakan di IG-nya itu aja timnas. Pamungkas. Ya boleh. Kalau Christian Gonzalez apa ya lur? turun gunung. Nah ini. Oh. Nah, ya. Menurut Mas Iwan dulu, lihat-lihat dulu aja nggak apa-apa. Nah ini kan Tadi ada postingan ya dari timnas Indonesia ya di Instagram. betul. Menurut aku sih 11 pemain utama nanti malam. Utama ya. Oh ini lebih dari 11 ya. Lebih dari 11 itu kan berarti pemain yang dibawa Iya. belum sama yang Najwa Argawinata sama Arya itu belum. Oh iya. Arya tuh. Iya. Menurut aku ya Martin Paes dimainkan. Ya, Kiper. kiper. Untuk back ada Justin Hubner digeser. Justin Hubner, lalu Jaides, kapten ya pasti main, Rizky Ridho main, Jordi Amat. Menurutku Kevin Dix sih. Kevin Dix dimainkan. Berarti gini, untuk starting eleven-nya kita memakai skema berapa dulu? Biasanya berapa? Kalau biasanya sih untuk game terakhir ya itu pakainya 4-4-3-3. 4-3-3. Untuk kemarin terakhir lawan Libanon dan Cina Taipei apa ya terakhir? Cina Taipei ya. Nah, itu mainnya 4-3-3. Oke. Jadi, Kalau monggo. kalau 4-3-3 menurutku kiper itu Martin Paes. Terus aku nggak tahu bek kanan bek kiri ya. Ya Maaf ya. kalau biasanya sih ya untuk back kiri itu Iya. lebih dominan kalau saya itu Calvin Verdong. Oh, betul. Verdong itu ya tahu sendiri ya untuk kualitas Calvin Verdong itu sudah melebihi rata-rata lah. Kita sih bukan sombong ya gitu ya karena kan kita sudah Optimis. mempunyai pemain Perancis gitu loh. Giroud. Bareng sama Giroud. Bermain sama Giroud tuh gitu. Apa sih? Giroud. Calvin Verdong. Oh iya. Yes, Lil. Lil. Itu Calvin Verdong ya, terus mungkin kapten kita main lah ya.
kita bahas bersama-sama aja lah ya. Iya. Mungkin kan Mas Adit juga nggak paham ya Mas ya untuk Boleh lagi makanya mereka ini manggil kita ya itu ada komen-komen apa itu kurang tepat lah kan atau banget sorry ya guys ini nonton yang TikTok dah ya. Kalau mungkin pada materi PS kalau kamu back apa? Kalau back ya back 4 ya aku ngiranya itu nantinya main 4 back dulu jadi starting untuk formasinya itu 4-3-3 lebih contohnya jadi kita main double pivot nantinya untuk midfield defendernya. Untuk back dulu ya. Back itu pasti sebelah kanan antara Yanca atau Yakob itu kan kakak beradik ya. Ada juga Sandy Walsh yang main di Liga Thailand kan lagi bagus-bagusnya lagi kan. Karena pernah main di Jepang, main di Liga Belgia gitu. Yeah. Juga untuk Sandy Walsh juga kan dulu waktu akan dinaturalisasi itu kan banyak isu sakit gitu kan. Akhirnya kan sekarang menampilkan bahwa ini bukan paling cerah apa kepilih gitu. Faktor alam nih, faktor alam. Ya mungkin nanti Pertama nanti malam secerca harapan kita ya saya ini ya untuk nanti malam ya. Aduh malah kejedot guys. Ya untuk starting 11 ya untuk back Jackie Jazz itu pasti main di tengah mungkin didampingi oleh Kevin Dix. Kevin Dix untuk back sayap kita sebelah kiri tentunya udah mungkin ya sudah pasti itu Kelvin Verdong. Ya, sebagian sih ada di Dan James, Sen Patinama itu juga bisa. Tapi tidak juga dilupakan ada Justin Hubner. Itu Sergio Ramosnya Indonesia. Sergio Hubner itu mainnya sangat pas. brutal ya. Brutal, tapi secara teknik juga bagus. Jadi nggak asal terabas itu enggak. Kalau untuk Justin Hubner ya. Untuk back kiri tadi kan udah untuk Kelvin Verdong ya. Back kanan ini antara Yakob atau Yance dan Sandy Walsh itu. Sandy Walsh itu mungkin aja nanti Sandy karena kan untuk attacking dan defensifnya itu kan dari Sandy Walsh itu juga bagus. Secara postur juga tinggi gitu. Mungkin dari tengah ya. Adit coba. Adit. Kayak foto dulu Nathan Jones apa sih? Nathan itu main di Liga Ukraina ya. Ukraina? Oh. Sekarang di Ukraina berarti. Ukraina. Untuk penampilan Nathan itu bukan Nathan yang Mobile Legends lah ya. Beda itu MM. Oh, beda. Itu MM. MM ya. Beda. Yang dipakai sama tembak-tembak. Itu. Tadi beda. Oh, beda ya. Beda lagi. Jangan Yang loh. Jangan bilang kayak gini bang. Mantap. Itu. Itu ya. Nathan ya. Kemarin di Solo. Aduh. Itu di tengah ya untuk susunan pemain ya. Daftar pemain lah ya. Untuk ada Nathan, ada Joy Pelupesi, ada Tom Gay, ada Mark Anthony Klopp, Pegang Putra itu lebih ke ofensif. IMF berarti ya oleh. AMF betul. Terus juga ada coba digeser lagi Nathan, Joy, Klopp, Ricky Kambuaya tentunya ada Stefano Lillipali ya. Bisa nanti dimainkan di posisi attacking midfielder. Jadi kan untuk mungkin kita mungkin sepakat ya dari best bukan best starting ya. Starting 11 terakhir waktu lawan uji coba di Surabaya kan kemarin pakainya 4-3 lebih dominan itu. Jadi untuk back tadi sudah disebutkan ada Bang Jazz, mungkin didampingi oleh Kevin Dix dan kanannya itu Yance kemungkinan yang besar Yuri. Untuk kirinya tetap memakai Kelvin Verdong. Kalau tengahnya itu ada 3, mungkin nantinya ada yang satu buat bertahan atau nanti dua-duanya untuk bertahan. Kita main dua-dua bertahan, ibaratnya ada Joy Pelupesi sama Nathan
Soaon. Nah, tuh untuk attacking midfieldernya itu mungkin nantinya bisa diturunkan untuk Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya itu di Dewa United juga sedang top perform lah ya, intinya itu. Dari top perform untuk striker, bagian striker depan ya ada 3 ya. Kemungkinan nih untuk Beckham Putra, mohon maaf ya, selaku saya juga suka Persib lah ya. Beckham Putra gimana tuh? Beckham Putra sebenarnya bagus. Tetapi secara nanti sudah ada Ragnar, itu kemungkinan Ragnar Mangun. Ragnar Mangun. Iya, Mangun itu bukan Mangun. Nanti jadi saya salahkan. apa ya lagunya? Mangun. Ngerti? Jangan salahkan pahammu kini. Aduh, panas paling nyong ya. Ragnar Mangun ya, itu mungkin juga sudah sembuh kemarin juga sudah bermain di klubnya. Dan untuk striker itu kemungkinan diturunkan oleh Romain. Oleh Romain pasti ya. Iya, itu pasti. Kalau nggak nanti bisa secara striker itu mungkin fleksibel ya. Bisa saja nanti ditaruh siapa untuk lebih fleksibelnya sih sebenarnya oleh Romain aja sih. Nanti kan juga dibantu sama midfield kita gitu, ada Ricky Kambuaya, ada Tom Hey, ada Beckham Putra, ada Stefano Lillipali gitu. Dan yang sebelah kanan nanti mungkin saja itu akan diturunkan pemain baru kita atau naturalisasi yang baru itu ada Emiliano Jonathan itu puzzle-nya seperti Arjen Robben. Wapun. Wow. Mainnya sama gitu. Permainannya sama. Dari kiri kanan ke kiri. Iya, cut langsung shoot pressing. Untuk Semoga seperti itu. Iya. Untuk mungkin secara best starting 11 Ya. menurut saya sih begitu ya. Tadi untuk depan itu ada Ragnar, ada Ole, ada Emiliano. Karena kan untuk kaki kiri ya. Kaki kiri di posisi kanan kan untuk lebih fleksibel untuk shooting atau apa gitu loh. Jadi nggak melulu untuk umpan lambung gitu kan ya. Lebih asik kita kan lihat sudah nusuk terus balik, capping, tembak, pressing gitu kan ya. Ciri khasnya itu mainnya ya. Tuh, jadi ya berharap aja nanti malam ya. Nggak tahu mau nobar, nggak tahu enggak ini ya ntar malam ya. Ada. pengen sih nobar. Ya pengen nobar sumpah. Alun-alun jane ge. Ngasih marbaka lah gede. Iya. Bakar. Nih, Gimana? bingung aku sama Adit. Mungkin ini bareng sama Adit ya. Ya. Kalau kita lihat kayak tim-tim sepak bola ya. Misal ya si Adit ada polisi kan AC Milan ya. Ya. Kan pemain inti gitu ya. Nah, ini kan banyak banget ya. Saya tuh nggak tahu Ya. ini pemain yang top, yang krusial yang wajib dimainkan itu siapa loh? Masing-masing dari setiap misal back satu siapa, gelandang siapa, striker satu siapa gitu. Menurut kamu? Kalau untuk Apa bilangnya rata itu? rata Nah, sekarang makanya itu tadi untuk base yang starting 11 menurut saya tadi itu sudah yang terbaik. Oh. Itu sudah terbaik ibaratnya. Ditutup berapa ya? Kayak tuh lebih kan situ dari waktu. Putih Iya, tambah putih lah. Nah, jangan boya nabi pokoknya. Kayak lagi disinari apa sih? Ya dengan banyaknya squad, banyaknya dari pemain yang sangat berkualitas, tapi aku punya nama yang dulu dan aneh, yaitu Ferrari. Ferrari Ya. kemana itu? Kalau pemain Ferrari itu secara tim main di Bayangkara kan sekarang karena kan sudah promosi juga kan untuk Bayangkara FC itu kemungkinan kenapa nggak dibawa karena penumpukan di back itu kita banyak sekali Mas Adi, ada Justin Hubner, ada Jay Hitches, ada mungkin sekarang Kevin Dick sudah masuk sebagai center back ya, padahal posisi asli di apa ya Di ini klubnya ya namanya ya Phoenix. Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach. Maksudnya gak apa ya? Munsia ya. Itu mungkin di posisi di
back sayap kanan. Oh. Kita di back sayap kanan juga sudah menumpuk. Apa jadi yo? Banyak. Kenapa juga tanda tanya juga kenapa Asnawi nggak dibawa? Oh iya. iya. Asnawi waktu alam itu Alam. waktu dipegang Sintayong itu pasti dibawa. Pasti ya. Sama Pratama Arhan. Oh iya, itu akan gimana tuh? Oh, Nongkrongnya kan elektronik. Longtro itu kan buat pemecah strategi ya tentunya kan. Tapi untuk secara kualitas juga longtronya itu sangat bagus ya. Nah, itu Udah beberapa kali juga bisa menghasilkan peluang yang emas gitu ya. Namanya juga Mas Arhan ya. Apa sih gudang ya, Bok? Tolong jangan disebut. Sorry. Perlu semua loh. Hashtag juga Arhan bro. Jangan tanya soalnya akan tanya gudang kok langsung. Iya, Arhan itu ya mungkin lagi kena musibah ya. Aduh, bukan musibah lah ya. Ya, Saya gue lah. ya jalannya lagi seperti itu ya. Mungkin jadi sekarang sebenarnya Arhan itu lagi top form juga. Nah, itu kenapa nggak dibawa tuh? Karena itu penemukan pemain di Oh, back sayap back sayap kiri ya. Nah, itu secara kualitas juga mungkin penglihatan dari tim kepelatihan ya. Kalau saya sendiri dari tim kepelatihan itu paling bagus itu ada Alex Pastor. Oh iya. Itu asistennya Oliver. Iya. Kalau agama nggak apa-apa guys. Gue nggak lihat tadi ya aslinya. Kapan? Alek Pastor ya. Alex Pastur lah ya. Iya. Itu secara mechanical strategi itu bagus ya. Makanya dari nilai paksel lah jen. Paksa bro. Boy lah. Apa Jaksel? Ya mungkin itu penemukan di back kita juga banyak yang berkualitas sebenarnya. Ada Omar Ferrari tentunya itu kan back tinggi kualitasnya juga bagus, juga dari U23 kan juga banyak itu dari pemain Bali United. Siapa iya. namanya itu lah aku lupa lah ya. Ada dimasukin. Ya mungkin ya, di Pak Sofi itu nanti spesial lontong maksudnya. Kontrol dibuang maning-maning gitu. Auto maning. Iya itu mungkin Mas Adit untuk kenapa pemain-pemain yang nggak dibawa seperti Marcelino Ferdinand itu secara jam terbang di klub itu dari Oxford United dan sekarang pindah di FC Trent itu sudah jarang dimainkan. Secara kualitas bermainnya dia sendiri mungkin menurun ya kan, karena kan jarang bermain lah intinya kan itu. Dan juga jangan lupa ada Elian Rangers. Oh iya, Kamu suka goreng? Iya, no perapatan besi. Sih kakaknya sih di Johnny Box seneng suka goreng sih. Iya, di Johnny Rangers itu pemain Manchester City ya. Kapan dia sadarnya ya? Sadar untuk Sadar untuk membela negara yang sesungguhnya loh. Oh, berarti Wah, betul. Enggak, aku sih kok rela. Tebusan Milan kok. mungkin sebentar lagi sih. Sama Wibowo yang di LAFC. Oh iya, Ari Wibowo ya. Ari Wibowo siapa itu lah? Iya, Ari apa Ari ya? Ari Ari Wibowo ya. Ari Wibowo kemarin di kualifikasi, bukan kualifikasi ya. Apa namanya? Friendly match lah ya, friendly match di Surabaya kemarin mungkin di bawah ya. Secara kualitas juga bagus, tapi untuk posisinya dia kan di striker kanan ya, kanan atau kiri lah ya. Itu juga sudah menumpuk. Sudah banyak pemain nih gitu. Makanya dia di bawah. Seperti Ivar Jenner aja di eranya Sintayong masih dibawa. Juga dia menampilkan kualitas permainannya baik kan gitu. Ibaratnya apa nih? Terus apa lagi nih teman-teman semua? Ya apa nih? Mungkin doa terbaik ya. Iya, untuk doa terbaik nanti malam ya. Langsung Yasin Bay ya. Yasin ya. Kita berharap untuk Indonesia semoga menjadi tim yang lolos di Amin. kemudian dan membawa nama harum nama Indonesia menjadi harum di kancah internasional. Kita berdoa sebagai warga Indonesia sebagai
180 menit itu dikasap 6 poin semuanya. Amin. Amin. Ya. Kalau nggak bisa menang dan seri aja itu udah syukur. Iya. Itu pasti lolos. Pasti lolos gitu ya. Iya, entah itu nanti kedua tim itu gimana. Setelah ini kan mungkin nanti Arab lawan Irak gitu. Itu kan Semoga Indonesia menang ya, kami bertiga ya optimis Indonesia menang dengan skemanya masing-masing. Mungkin ini episode perdana membahas timnas ya. Iya. Ya, Nanti next boleh lah nanti bisa mengundang pundit bola ini yang ini bisa membedah di tim-tim lain itu. Liga Indonesia tentunya boleh. Kita mungkin ada rencana untuk membedah tim dengan membawa pundit ini. Ya, kalian tunggu aja nanti. Oke ya, mungkin dari sini kita berhenti dulu karena baterainya habis. Apa tandanya ya, Lur? Sudah panjang ya, tutup panjang. Monggo ditutup Iwan. Ya, mungkin cukup sekian ya dari saya Iwan Rosa. Nah, saya Jangan Bagas lupa di sini. ya. Dan Bagas Warana di sini. Jangan lupa beli apa? Macia Maca dan juga like, comment, subscribe YouTube kita dan juga follow media sosial kita di Instagram. Di Instagram. Iya, Bye-bye. kita. Iya. Ya. Instagramnya apa Instagramnya? Ya di sini ada nanti lah. Oh iya, ya. Nanti saya juga ada ya. Ininya juga ada ya. Ya, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Go Indonesia 2-0.